Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Umaira dengan NIM F521230115. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi inovatif, di mana kami mengambil tema Artificial Intelligence. Kali ini saya akan bertanggung jawab untuk membedah pada bab 1 serta bab 2, yaitu mengenai karakteristik teknologi generatif AI chatbot serta profil institusi yang menjadi subjek kajian kami. Nah, pada bab pertama yaitu profil dan karakteristik teknologi, ketika kelompok kami menganalisis generatif AI chatbot, satu hal yang langsung kami garis bawahi ialah bahwa teknologi ini bukan sekedar peningkatan fitur kecil dari chatbot lama. Mengapa? Sesuai dengan studi dari Verage dan kawan-kawan pada tahun 2024, lompatan dari sistem berbasis aturan rule-based ke generative AI adalah sebuah pergeseran paradigma total dalam cara mesin memahami bahasa manusia. Chatbot konvensional itu kaku, dia hanya bisa menjawab kalau warga mengetik kata kunci yang persis dengan template kode pemrograman. Sementara itu, generative AI didukung oleh Large Language Model atau LLM. Yang menariknya, seperti yang dijelaskan oleh Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2021, arsitektur transformator pada LLM ini memang dirancang untuk menangkap makna mendalam dan konteks kalimat, bukan cuma membaca kata per kata. Jadi, mau bagaimanapun warga membolak-balikan kalimatnya, sistem itu tetap bisa menangkap maksud atau intent dari para pengguna. Tetapi, sebagai analisis sistem informasi, kami juga perlu mengkaji keterbatasan kritisnya. Model bahasa besar ini bekerja secara probabilistik, yang dimana memicu sebuah risiko struktural yang bernama halusinasi atau hallucination. Sesuai dengan kajian dari Huang dan kawan-kawan pada tahun 2025, hallucination ini bukan hanya sekedar bug biasa yang bisa langsung hilang apabila diperbaiki sekali, melainkan masalah bawaan dari sistem LLM-nya sendiri. Efeknya, AI bisa memproduksi jawaban yang terdengar sangat meyakinkan, bahasanya rapi, tetapi isinya salah total. Disinilah letak pentingnya analisis kami. Teknologi ini punya potensi luar biasa memang untuk memotong jalur birokrasi informasi, tetapi risikonya itu sangat tinggi juga apabila dilepas tanpa pengawasan dari institusi. Lalu kita masuk pada bagian 2, yakni profil klien juga masalah utama. Nah, mari kita bedah pada bab 2, melihat mengapa karakteristik teknologi tadi itu sangat krusial bagi klien kami, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025, instansi ini memiliki tanggung jawab mutlak atas legalitas identitas hukum warga. Nah, berdasarkan statistik kependudukan dari BPS Sulawesi Tengah, dokumen dari Disduk Capil ini merupakan pintu masuk warga untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, juga pendidikan. Jadi, kalau informasi syarat layanannya salah atau membingungkan, dampaknya itu adalah kerugian material bagi warga yang perlu bolak-balik urus berkas. Nah, dari analisis kami itu terhadap kondisi teknologi saat ini, layanan Disduk Capil Donggala masih harus sangat bergantung pada kehadiran fisik para petugas. Berdasarkan laporan jurnalis Antara, Sulteng yaitu Salam pada tahun 2025, apabila momen libur lebaran tiba, Disduk Capil itu memang tetap membuka layanan Adminduk. Namun, aksesnya tetap terbatas pada hari-hari tertentu dan layanannya juga masih sangat tersentralisasi di kantor kabupaten. Nah, situasi tadilah yang memicu masalah bisnis utama. Terjadi penumpukan beban kerja pada petugas loket dikarenakan mereka terus-menerus menjawab pertanyaan informatif yang berulang atau repetitif. Seperti apa syarat buat KTP hilang atau bagaimana alur urus kartu keluarga. Padahal, di waktu yang sama, melalui instruksi Bupati Donggala yang dirilis media resmi, pemerintah Disduk Capil dituntut untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan hingga ke tingkat UPTD kecamatan.
Bahkan, pemerintah itu harus masif mengadakan bimbingan teknis untuk mendongkrak kompetensi aparatur, seperti yang diliput oleh media Al-Hayrat dan Sulteng terkini. Nah, jadi kesimpulan dari analisis bab 1 dan bab 2 yang saya bawakan tadi adalah kebutuhan di Dukcapil Donggala akan saluran informasi otomatis yang siaga 24 jam itu sangat nyata. Namun, karakteristik generatif AI yang bisa memicu halusinasi tadi menuntut kita untuk tidak terburu-buru melakukan implementasi secara buta. Lantas, bagaimana peta pemangku kepentingan, analisis kelayakan biaya, serta apa rekomendasi investasi terbaik untuk menjembatani masalah ini? Bagian strategis tersebut akan dijelaskan secara mendalam oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Vanisha dengan NIM F521230449. Jadi kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi dari bab-bab yang sudah dijelaskan teman saya, kita sudah bisa menyimpulkan satu pertanyaan penting, yaitu kalau memang chatbot bisa membantu layanan, lalu apakah teknologi ini layak diadopsi sekarang oleh Disdukcapil? Jadi pertanyaan ini yang menjadi dasar pembahasan saya kali ini. Karena di titik ini, keputusan yang akan diambil tidak lagi berbicara soal teknologi secara umum, tetapi soal apakah teknologi itu cocok diterapkan pada kondisi organisasi yang sedang kita analisis sekarang. Keputusan ini termasuk keputusan strategis. Alasannya sederhana, karena kalau chatbot benar-benar diterapkan, dampak yang terasa tidak hanya di sistem informasi, tetapi juga di cara kerja petugas, di pola pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan informasi di dalam organisasi. Jadi, ini bukan sekedar pengadaan alat bantu digital, melainkan keputusan yang bisa mengubah cara layanan diberikan dalam jangka panjang. Dari sisi pihak yang terlibat, keputusan ini juga tidak berdiri sendiri. Ada kepala dinas yang punya peran dalam menentukan arah kebijakan, kemudian petugas pelayanan yang menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, kemudian masyarakat yang menjadi penerima layanan utama, dan pemerintah daerah maupun pihak pusat ikut memengaruhi dari sisi regulasi serta arah kebijakan publik. Karena banyak pihak yang terlibat, maka keputusan ini memang harus dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya dari sisi teknologi. Kemudian, sebelum kita masuk pada rekomendasi, manajemen perlu tahu beberapa hal penting seperti apa manfaat yang realistis, berapa biaya yang harus disiapkan, kemudian risiko apa yang akan menjadi paling besar, dan seberapa siap organisasi menjalankannya. Jadi, yang kita cari bukan cuma jawaban bisa atau tidak, tetapi jawaban yang lebih dalam, yaitu layak atau belum layak, dan jika belum, apa saja syaratnya untuk melayakkan. Hubungan dengan tugas sebelumnya juga semakin jelas. Pada tugas 1 kita memberi pemahaman tentang teknologinya, kemudian pada tugas 2 kita memberi bukti dari literatur, kemudian tugas 3 menempatkan semua itu di dalam konteks profil klien di Disdukcapil. Kalau ketiganya digabung, arah analisisnya mengarah ke satu kesimpulan awal. Chatbot ini punya potensi, tetapi masih menyisakan batasan yang tidak bisa diabaikan. Kalau kita lihat dari manfaatnya, chatbot ini memang punya potensi yang cukup besar untuk membantu layanan di Disdukcapil. Seperti dalam praktek pelayanan publik, yang biasanya banyak pertanyaan dari masyarakat yang sebenarnya sifatnya berulang, seperti pertanyaan syarat dokumen, alur pengurusan, atau prosedur dasar. Selama ini, pertanyaan seperti itu tetap harus dijawab satu persatu oleh petugas. Nah, di situ chatbot bisa mengambil peran sebagai lapisan awal yang membantu menjawab informasi dasar dengan lebih cepat dan lebih konsisten. Keuntungan seperti ini penting karena petugas tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan hal yang sama berulang kali. Jadi mereka bisa dialihkan untuk menangani kasus yang lebih kompleks atau membutuhkan verifikasi langsung. Dari sisi operasional, chatbot bisa membantu organisasi menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tetapi manfaat seperti itu tidak boleh dilihat seolah-olah muncul otomatis hanya karena teknologinya canggih. Supaya hasilnya benar-benar terasa, chatbot harus berisi informasi yang akurat, rapi, dan terus diperbarui. Kalau informasinya tidak dijaga, sistemnya justru bisa memberi jawaban yang keliru. Dalam konteks layanan administrasi kependudukan, kesalahan seperti ini tuh bukan hal kecil, karena masyarakat akan memakai informasi itu untuk menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur yang benar.
Karena itu, manfaat teknologi ini sangat bergantung pada cara organisasi mengelolanya. Chatbot yang baik itu bukan hanya soal tampilan atau kecerdasan sistemnya, tetapi juga soal kualitas data, alur kerja, dan pengawasan yang menyertainya. Jadi walaupun sistem ini menjanjikan, nilai manfaatnya tetap harus dilihat bersama dengan kesiapan organisasi untuk merawat dan menggunakannya secara konsisten. Kalau kita lihat dari sisi biayanya, yang perlu dihitung tentu bukan hanya biaya membuat sistem di awal. Ada biaya integrasi data, pembaruan isi pengetahuan, pemeliharaan sistem, pelatihan petugas, dan pengawasan penggunaan. Hal seperti ini sering terlihat kecil di awal, tetapi justru menjadi beban yang nyata ketika sistem mulai dipakai terus-menerus. Jadi, investasi teknologi publik tidak cukup dilihat dari biaya pembangunan awal, tetapi juga dari biaya berkelanjutan jangka panjang. Dari sisi nilai baiknya, chatbot ini lebih tepat dinilai sebagai peningkatan kualitas layanan, bukan keuntungan finansial langsung. Artinya, yang dicari di sini tuh bukan uang kembali seperti dalam bisnis, tetapi penghematan waktu, peningkatan efisiensi, dan perbaikan pengalaman layanan bagi masyarakat. Kalau petugas bisa lebih fokus pada layanan yang kompleks dan masyarakat bisa lebih cepat mendapat informasi awal, maka di situ ada nilai investasi yang nyata. Walaupun begitu, nilai itu tetap belum cukup untuk langsung menyimpulkan bahwa sistem ini layak diadopsi penuh. Potensinya memang ada, tetapi masih sangat bergantung pada kesiapan teknis dan organisasi. Jadi, dari sisi kelayakan, hasilnya belum mengarah ke keputusan final, melainkan baru menunjukkan bahwa teknologi ini punya peluang, tetapi masih memerlukan fondasi yang kuat. Nah, kalau manfaatnya sudah terlihat begini, hal berikutnya yang perlu kita bahas adalah hambatannya. Di titik ini, mulai tampak ada bahwa chatbot memang menjanjikan, tetapi masih memiliki beberapa tantangan yang cukup serius. Hambatan yang paling menonjol ada di sisi teknis, terutama resiko jawaban yang tidak akurat. Dalam layanan publik seperti di Dukcapil, satu jawaban yang salah bisa berdampak langsung pada tindakan masyarakat. Misalnya, warga bisa salah memahami syarat berkas atau salah mengikuti alur pelayanan. Karena itu, akurasi bukan hanya fitur tambahan, melainkan syarat utama yang harus dijaga. Selain akurasi, ada juga persoalan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Kalau chatbot berdiri sendiri tanpa terhubung ke sumber informasi resmi, maka nilainya akan terbatas. Ia mungkin tetap bisa menjawab pertanyaan umum, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi bagian dari layanan yang benar-benar andal. Sebaliknya, kalau integrasinya dipaksakan tanpa kesiapan, justru bisa muncul masalah baru seperti data yang tidak sinkron, atau jawaban yang tidak konsisten, bisa juga sistem yang sulit dipelihara. Jadi tantangannya bukan hanya membuat chatbot, tetapi memastikan chatbot itu bisa bekerja di dalam ekosistem layanan yang sudah ada. Dari sisi organisasi, kesiapan petugas dan pengguna juga sangat menentukan. Petugas harus paham kapan chatbot bisa digunakan, kapan harus dibantu manusia, dan bagaimana informasi di dalam sistem diperbarui. Sementara itu, masyarakat juga perlu dibiasakan bahwa chatbot adalah alat bantu awal, bukan pengganti seluruh pelayanan. Kalau manusia di dalam sistem belum siap, maka teknologi secanggih apapun bisa saja tidak berjalan optimal. Dalam banyak kasus, kegagalan adopsi bukan terjadi karena teknologinya buruk, tetapi karena organisasi belum siap menerima perubahan. Kalau kita lihat dari sisi tata kelola dan regulasi, hambatannya juga tidak ringan, karena layanan ini menyangkut data pribadi dan dokumen-dokumen yang resmi, maka tidak bisa kita terapkan tanpa batasan yang jelas. Harus ada SOP-nya, pengawasan, mekanisme eskalasi, dan tanggung jawab yang tegas bila terjadi kesalahan. Ini penting supaya penggunaan AI tetap berada di jalur yang aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, organisasi beresiko menghadapi masalah akuntabilitas yang justru lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Hambatan berikutnya ada pada biaya jangka panjang. Banyak sistem terlihat menarik ketika baru dibuat, tetapi justru mahal saat harus dipelihara. Chatbot harus terus diperbarui isinya, dijaga akurasinya, dipantau penggunaannya, dan disesuaikan dengan perubahan kebijakan layanan. Semua ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi, meskipun chatbot menawarkan efisiensi di satu sisi, organisasi tetap harus siap memikul beban pemeliharaan yang tidak kecil. Kalau semua hambatan ini digabungkan, arahnya mulai terlihat jelas. Teknologi ini memang mempunyai manfaat dan potensi, tetapi juga membawa risiko yang cukup besar kalau dipakai terlalu cepat. Karena itu, pembahasan hambatan ini sebenarnya memperkuat kesimpulan bahwa adopsi penuh belum bisa dilakukan sekarang.
organisasi masih perlu menyiapkan fondasi dulu sebelum masuk ke implementasi yang lebih luas. Dari manfaat yang ada, hambatan masih cukup besar. Keputusan yang paling seimbang tetap delay with conditions, artinya chatbot tidak ditolak tetapi juga belum dianggap siap untuk diterapkan secara penuh pada kondisi saat ini. Posisi ini dipilih bukan karena menunda inovasi, tetapi karena ingin memastikan bahwa inovasi itu masuk pada waktu yang tepat dan dengan dasar yang benar. Kalau dipikir lebih jauh, alasan keputusan ini sebenarnya cukup kuat. Di satu sisi, chatbot bisa membantu mempercepat layanan, mengurangi beban petugas, dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Di sisi lain, masih ada persoalan yang harus diselesaikan dulu, terutama pada akurasi jawaban, integrasi data, kesiapan SDM, tata kelola, dan biaya pemeliharaan. Kalau semua itu belum siap, maka penerapan penuh justru berisiko menimbulkan masalah baru yang lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu, penundaan di sini bukan berarti menolak penggunaan AI. Penundaan ini justru memberi ruang agar organisasi bisa menyiapkan dasar yang lebih kuat. Misalnya, tata kelola AI perlu dibuat jelas supaya batasan sistemnya tidak kabur. Basis pengetahuan resminya juga harus divalidasi agar chatbot hanya menjawab dari sumber yang benar. Selain itu, petugas dan pengguna perlu diberi pelatihan serta sosialisasi supaya sistem ini bisa diterima dengan baik. Langkah yang paling aman saat ini adalah memulai dari implementasi sederhana terlebih dahulu. Misalnya, chatbot bisa difokuskan untuk menjawab pertanyaan dasar berbasis FAQ dan SOP. Dengan cara ini, organisasi bisa melihat apakah sistem benar-benar membantu, bagaimana respon masyarakat, dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Pendekatan bertahap seperti ini lebih realistis karena memberi waktu untuk evaluasi sebelum masuk ke tahap yang lebih kompleks. Kalau dirangkum, keputusan kami tetap berpijak pada keseimbangan antara manfaat dan risiko. Teknologi ini tidak ditolak karena memang ada potensi besar di dalamnya, tetapi adopsi penuh juga belum dipilih karena fondasinya masih belum kuat. Jadi, delay with conditions adalah pilihan yang paling masuk akal, paling aman, dan paling sesuai dengan kondisi organisasi yang sedang dianalisis saat ini.